Para pemuda dari berbagai belahan dunia berkumpul, saling menggagas ide, mengkolaborasi kreativitas, dan mengukir inovasi. Mengemban tanggung jawab sebagai agen perubahan dan ujung tombak peradaban. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan KTT Y20 2022, peran pemuda di G20 Indonesia, in association with Sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20 di tahun 2022, Indonesia dipercaya untuk menggelar berbagai kegiatan pendukung KTT G20. Di antaranya adalah gelaran Youth 20 atau Y20. Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan KTT Y20 tahun 2022. G20 merupakan wadah konsultasi resmi bagi para pemuda dari seluruh negara anggota G20 untuk dapat saling berdialog membahas isu-isu terkini di bidang kepemudaan. Sejak pertama kali digelar pada 2010, lebih dari 600 pemuda telah berpartisipasi dalam konferensi ini. Pada KTT Y20 tahun ini, ada 4 isu utama yang dibahas oleh para delegasi, yakni ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi. Para delegasi didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global, untuk bertukar ide, berargumen, bernegosiasi, hingga mencapai konsensus berupa komunike yang adil, kreatif, dan mewakili semua kalangan. Event Y20 ini tentu adalah konferensi tertinggi ya dari anak-anak muda, dari side event dari G20 tentunya, yang di dalamnya tentu kita ingin membawa suara-suara anak muda untuk nanti dibawa ke pertemuan G20. Nah, yang dibawa ini adalah hasil komunike. Komunike ini adalah hasil diskusi, negosiasi dari berbagai macam delegasi-delegasi perwakilan dari negara G20 yang sudah berdiskusi dari kemarin sampai sekarang, berdiskusi, bernegosiasi sampai akhirnya drafting result atau deklarasi pemuda ini nanti akan diberikan ke presiden dan nanti akan harapannya bisa dibawa ke pertemuan G20 mendatang begitu. Mengusung tema dari pemulihan ke resiliensi, membangun kembali agenda pemuda pasca COVID-19, KTT Y20 tahun ini digelar di Jakarta dan Bandung pada 17 hingga 24 Juli 2022. Sebelumnya, pra-KTT Y20 telah diselenggarakan sejak Januari 2022 di Palembang, Nusa Tenggara Barat, Balikpapan, dan Manokwari. Dikenal sebagai tempat lahirnya pemuda-pemudi kreatif dan inovatif, Kota Bandung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan KTT Y20. Kota Bandung juga tercatat berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat internasional, yakni Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, sehingga dinilai tepat menjadi tuan rumah KTT Y20. Dan juga kami ingin mengenalkan bahwasanya Indonesia memiliki beragam kota yang cantik, beragam kota yang penuh dengan kreativitas dan inovasi, sehingga nantinya ini akan memberikan hasil yang positif dan diberikan di bawah ke negara-negara mereka, cerita-cerita yang positif dari Indonesia. Tentu kita ingin semua cerita-cerita ini dibawa oleh delegasi ke negaranya masing-masing, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang dengan keberagaman yang tinggi, toleransi yang tinggi, kemudian dengan kreativitas dan inovasinya begitu. Penyelenggaraan KTT Y20 di Bandung diikuti oleh sekitar 100 delegasi dari berbagai negara. Sejumlah delegasi bangga bisa ikut merepresentasikan berbagai isu aktual yang dihadapi generasi muda dalam KTT Y20. I would particularly like to bring up issues in which are most pertinent in South Africa, such as issues of youth unemployment, the issue of the digital divide, because we have currently having a digital transformation, so I would want us to address that. I would also want us to address issues of diversity and inclusion, which is what is a main priority at this summit, which is great.
as well as, most importantly, the issue of the climate crisis and how we can really go about mitigating that. Actually, my track, the youth employment track, was the first on finishing their communique. We did an amazing job. We were able to have a good night's sleep. We closed our communique in 6 working groups that covered different topics from social safety nets, especially focused on people who work in the informal sector that are not able to access some social safety nets. Para delegasi berharap isu-isu yang dibahas dalam KTT Y20 ini bisa menjadi perhatian para pemimpin dunia. Selain forum diskusi, para delegasi juga mengikuti special dinner yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat serta menggelar rapat paripurna di Gedung Konvensi Asia Afrika. Peran Jawa Barat sangat signifikan dalam mensukseskan presidensi G20 di Indonesia, khususnya di malam ini untuk Y20 atau U20. Delegasi anak muda, calon-calon pemimpin dunia ya, ini harap dicatat, yang akan mengambil keputusan-keputusan penting di negaranya. 2 hari ini berdebat dengan sangat luar biasa, tapi bersepakat terhadap poin-poin untuk dikomunikasikan dalam bentuk komunike ya, pointer-pointer yang kita akan perjuangkan disampaikan ke Pak Presiden Jokowi di kesempatan yang tercepat ya, untuk dijadikan salah satu poin yang harus dipresentasikan, dibahas secara serius di G20 Summit di Bali. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan yang nyata, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan 4 aspek yang dibahas dalam KTT Y20 sebagai kebijakan dalam realisasi pembangunan di Jawa Barat. Secara umum, saya semangati mereka dengan semangat Asia Afrika tahun 55, bahwa dulu di Bandung kita lawan injustice, sekarang juga lawanlah ketidakadilan di berbagai multidimensi ya. Ketidakadilan di ekonomi, keadilan di sosial, pendidikan, dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat beberapa unit kerja yang melibatkan pemuda. Di antaranya unit kerja Jabar Digital Service, Jabar Sabar Hoax, Jabar Quick Response, Jabar Future Leaders, Jabar Innovation Fellowship, serta Patriot Desa. In association with Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dikenal sebagai kota dengan anak muda yang kreatif dan inovatif. Pada tahun 2015, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mengumumkan bahwa Kota Bandung tercatat sebagai salah satu kota yang masuk UNESCO Creative Cities Network atau jaringan kota kreatif. Bandung merupakan kota kedua yang terdaftar di UCCN setelah Pekalongan yang terdaftar pada tahun 2014 lalu. Salah satu indikator terpilihnya Kota Bandung sebagai kota kreatif dunia diyakini berasal dari eksistensi warganya. Kota Bandung dikenal sebagai kiblat fashion, seni,
kuliner, dan musik. Selain itu, komunitas-komunitas anak muda di Kota Bandung pun aktif mengembangkan kreativitasnya sehingga mampu melahirkan usaha ekonomi kreatif. Hal itu pula lah yang membuat Kota Bandung menjadi tuan rumah acara puncak konferensi tingkat tinggi Youth 20. Bandung dipilih karena dikenal sebagai tempat yang melahirkan pemuda-pemuda kreatif dan inovatif. Selain itu, sejarah mencatat Bandung sebagai tempat berdirinya Konferensi Asia Afrika. Jadi waktu ke Bandung saya ceritakan ya, bahwa waktu tahun 55 itu adalah semangat dari para pemuda yang kemudian jadi pemimpin kan. Tahun 55 itu kan banyak pemimpin-pemimpin yang dulunya ikutan Sumpah Pemuda tahun 28 kan. Nah jadi semangat itu yang tidak boleh hilang dan jadi cerminan bahwa kalau kita kompak nih, kita bisa mengubah dunia. Tapi kalau sendirian, maaf ya, satu ke kanan, satu ke kiri, yang nggak sampai, semua ego masing-masing. Makanya saya bilang ke mereka, di era hari ini, less competition, more collaboration. Gitu. Bukan hanya Kota Bandung, kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat juga memiliki pemuda-pemuda yang inovatif. Jawa Barat merupakan rumah bagi anak muda kreatif. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah pemuda dengan usia di bawah 40 tahun. Laju pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat tergolong progresif. Berbagai komoditas aircraft yang berkembang di Jawa Barat, diantaranya game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, bambu, dan komoditas lainnya. Data dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat saat ini terdapat 1,5 juta usaha ekonomi kreatif di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif di Jawa Barat dan mendukung potensi-potensi anak muda Jawa Barat. Menurutnya, aircraft menjadi bagian utama dalam proses pembangunan Jawa Barat. Maka Jawa Barat, satu, menyiapkan kreatif center, tempat berkumpul, tempat belajar, tempat pameran. Karena kan rumusnya sederhana. Kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti kebawa kreatif kan. Nah, ruang-ruang itu kita sediakan semaksimal mungkin. Kemudian kita ada institusi kepemudaan, supaya mereka punya ruang berekspresi secara politik, demokrasi. Yang ketiganya adalah kita menyiapkan anggaran yang cukup untuk mereka berkegiatan. Anggaran dalam bentuk event, anggaran dalam bentuk sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk kita berinovasi, menyiapkan mereka kuat di masa depan dengan 3 kurikulum kearifan lokal. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan karakter. Ya. Supaya jangan pinter doang tapi julid kan susah ya zaman sekarang. Jadi ada pendidikan karakter, namanya Jabar Masagi, kemudian ada pendidikan kurikulum anti korupsi, biar mereka menjadi generasi yang berintegritas, juga ada pendidikan anti radikalisme dan terorisme, di luar yang biasa-biasa ya. Jadi itu cara kami sampai hari ini menyiapkan benteng di dalam, ideologi, kepribadian, karakter, dalam pergaulannya kita siapkan ruang-ruangnya, anggarannya. Mudah-mudahan suatu hari saya memanen hasilnya, mendapatkan anak-anak muda Jawa Barat yang paripurna, kepribadiannya maupun inovasi. Pemuda-pemuda Jawa Barat bukan saja kreatif dan inovatif, tapi juga turut berperan aktif dalam unit-unit kerja di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memfasilitasi para pemuda dalam beberapa program pemuda yang telah diluncurkan, seperti Jabar Digital Service atau Pusat Layanan Digital. JDS merupakan salah satu unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bertujuan mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi berbasis data dan teknologi, mendukung pelayanan masyarakat, dan pengambilan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif.
Ada pula Jabar Cyberhoax yang memiliki tugas dan fungsi memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas faktanya. Verifikasi informasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data-data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel. Kita ada Jabar Future Leaders, yaitu seminggu jadi ajudan saya. Ya, seluruh anak-anak muda diseleksi se-Indonesia, dikasih seminggu, 7 hari, ikut saya kemana-mana dan belajar kepemimpinan secara langsung kan. Melihat bagaimana ngambil keputusan, berinteraksi dengan masyarakat, ngadepin demo, dan lain sebagainya. Kita ada Jabar Innovation Fellowship. Jadi anak-anak muda yang banyak ide, daripada ngomong-ngomong di medsos nggak jelas, saya suruh masuk ke dinas-dinas. Kamu idenya apa? Lingkungan. Ya udah, saya kasih waktu 6 bulan ya, saya kasih budget, sok obrak-abrik, tanda kutip lah ya. Ide kamu bisa nggak diwujudkan? Ini saya ajak, kita ada Patriot Desa, anak-anak muda yang saya suruh tinggal di desa dengan tugas hanya satu, bikin bisnis. Jadi sekarang alhamdulillah dari 5.300 desa hampir semua udah punya bisnis. Berkat salah satunya ini. Kita ada petani milenial kan, jadi pasca COVID tinggal di mana aja, asal kamu punya skill digital, kamu bisa mendapatkan income seperti di kota. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Merangkul para anak muda di Jawa Barat agar semakin berkembang bukan hal sulit bagi Ridwan Kamil. Pria yang kerap disapa Kang Emil ini dikenal sebagai gubernur milenial, yaitu sosok yang dekat dengan kalangan milenial. Kang Emil juga merangkul seluruh warganya yang berjumlah hampir 50 juta jiwa. Berbagai pendekatan dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Komunikasi dengan warga dilakukan di berbagai platform media sosial. Instagramnya @ridwankamil sudah memiliki pengikut sebanyak 18,9 juta. Jadi pemimpin itu harus hidup di dunia rakyatnya. Karena dunia rakyatnya mengakses informasinya di media sosial, ya saya harus berada di sana. Karena generasinya begitu. Ini contoh ya, saya pakai jam tangan. Anak saya nggak pakai. Karena bagi anak saya, kan sudah ada HP, ngapain pakai jam tangan. Jadi akhirnya saya paham bahwa merangkul milenial, generasi Z itu harus berada di lingkungannya. Makanya saya menginformasikan, mengedukasi, mengklarifikasi, sedikit menghibur kan di konten-konten saya. Itu bagian dari cara saya menggunakan media informasi saat ini. Gitu. Dan hasilnya kan luar biasa ya. Makanya followersnya mau 19 juta alhamdulillah. Kemudian kalau ada problem hitungan jam saya bisa klarifikasi. Jadi media sosial juga jadi benteng pertahanan. Melawan hoaks, berita bohongan. Dengan adanya interaksi yang baik antara gubernur dengan warganya, diharapkan dapat membuat Jawa Barat menjadi provinsi semakin berkembang. Pemuda-pemudanya yang kreatif diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi di Jawa Barat dengan potensi alam yang juga melimpah. In association with Sebagai kota kreatif dan inovatif, Bandung memiliki sederet anak muda yang sukses dengan hasil kerja kerasnya. Salah satunya adalah keberadaan Agate Studio, sebuah perusahaan pengembang game karya anak muda Bandung yang sudah malang melintang di industri game nasional dan multinasional sejak tahun 2009. Agate Studio merupakan perusahaan game developer terbesar di Indonesia. Agate Studio berbasis di kota Bandung. Berawal dari sebuah studio kecil yang didirikan oleh 18 mahasiswa lulusan Institut Teknologi Bandung
kini Agate Studio telah diperkuat sekitar 300 tenaga profesional yang memiliki kemampuan mengembangkan game untuk berbagai platform. Dalam prakteknya, Agate Studio menyerap tenaga kerja anak muda dari seluruh Indonesia. Agate Studio berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja anak muda. 90% sumber daya manusia di Agate Studio adalah anak muda. Sejak didirikan tahun 2009, Agate Studio telah melahirkan 200 game. Setiap tahunnya, Agate Studio dapat memproduksi 20 game. Awalnya, Agate Studio mengembangkan game berbasis website, kemudian berkembang menjadi game mobile dan game personal komputer atau permainan game di komputer, dan game konsol atau permainan game di PlayStation dan Nintendo Switch. Game unggulan Agate Studio ialah Valkyrian Arc Hero School Story. Game ini merupakan game konsol yang bisa dimainkan di Nintendo Switch dan PlayStation 4. Rilisnya Valkyrian Arc pada 2018 lalu menjadi batu loncatan Agate di peta industri game dunia. Bekerja sama dengan penerbit game yang berbasis di Eropa, Agate menjangkau pemain-pemain berskala global. Selain itu, game mobile berjudul Memories yang diluncurkan pada 2019 lalu juga mendapat respon baik dari masyarakat. Game ini sudah diunduh lebih dari 1 juta kali. Berhasil mencapai top 2 di Steam Inggris, di pasar Inggris Steam di tahun 2018. Jadi cukup sukses dari sisi finansial dan juga dari sisi respon dari pengguna. Dan akhirnya kita mendevelop sequelnya dan di akhir tahun ini kita akan merilis sequelnya Valkyrian Arc ini. Seperti itu. Dan dan untuk mungkin title berikutnya yang merupakan andalan kami juga, judulnya namanya Memories. Memories ini platform visual novel sebutannya, jadi memang menargetkan audiens perempuan, di mana di platform itu tuh para player perempuannya bisa memilih jalan ceritanya sendiri gitu. Dan ini sangat exciting karena kita juga baru sign kerjasama juga dengan perusahaan publisher dari Indonesia juga gitu. Agate Studio terus melakukan berbagai inovasi guna memacu daya saing pada sektor industri kreatif di dunia internasional. Agate Studio telah bekerja sama dengan lebih dari 200 brand dan perusahaan game lokal serta multinasional. Agate Studio fokus dalam pembuatan games berbasis multiplayer atau banyak pemain yang dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan juga memperluas jaringan bagi para pemain. Agate juga memiliki program yang bergerak dalam bidang edukasi pengembang game yang bertujuan mendukung pertumbuhan kreator game. Dari awal itu industri gamenya belum ada di Indonesia. Di satu sisi itu kesempatan, tapi di sisi lain pun itu menantang gitu, karena kita betul-betul harus membangunnya semuanya dari nol gitu ya. Contoh kita akhirnya selain kita mengembangkan games, kita juga ada inisiatif seperti namanya Agate Academy, di mana Agate Academy ini tuh fokus mengembangkan sumber daya manusia. Dari mulai mereka tidak tahu apa-apa tentang pengembangan game, dari akhirnya mereka mulai aware bahwa proses pengembangan game itu seperti apa, sampai akhirnya mereka bisa mengembangkan studionya sendiri atau bisa akhirnya direkrut oleh Agate atau perusahaan-perusahaan game yang lain. Selain membuat game yang bisa dinikmati sebagai hiburan, Agate juga membuat game bagi perusahaan-perusahaan. Agate juga membantu mengembangkan game pada perusahaan pengembang game lain, salah satunya Ace Per Chain. Ace Per Chain adalah pengembang game asal Bandung yang baru berdiri pada Juni 2021. Ace Per Chain bekerja sama dengan Agate Studio sejak Juni 2022. Setelah melakukan riset yang matang, Ace Per Chain memilih Agate Studio sebagai partner. Lokasi yang sama-sama di Bandung dan pengalaman serta profesionalitas yang dimiliki Agate Studio menjadi pertimbangan Ace Per Chain bekerja sama dengan Agate Studio. Game yang dirancang oleh Ace Per Chain dan Agate ini akan dirilis pada akhir 2022. Kami fokus membuat aset development gitu. Nah, dari Agate melakukan pembuatan pada mobile engine dan melakukan supervisi juga pada seluruh proses produksi Ace Per Chain.
Dari kami membuat dari sisi blockchain-nya, nah dari Agate coba mengaplikasikannya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi di mobile engine dan dari aset dan segi blockchain-nya itu di kita. Jadi itu yang kita kerjasamakan. Misalkan mau mukul gitu ya, gerakan pencet tombol ini maka mukul. Nah itu tuh engine gitu. Atau kita mau menggerakkan pad-nya. Nah seperti itu sih sebenarnya engine itu yang menjadi kalau dalam mobil ya mesin mobil gitu. Tapi mungkin tampilan luarnya kita yang bikin gitu kan. Terus teknologinya secara blockchain itu kita yang bikin. Nah Agate itu lebih seperti kalau dalam mobil itu mesinnya gitu. Gimana menggerakkan karakter, gimana mengakses mendapatkan senjata tertentu. Nah software di belakang gamenya gitu. Pertumbuhan dan perkembangan industri game di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Asosiasi Game Indonesia mencatat sejak tahun 2018 terjadi peningkatan pendapatan bagi pengembang game lokal dengan pertumbuhan rata-rata 50% setiap tahun. Menurut Ketua AGI Cipto Adiguno, industri game berkembang sejak tahun 2009, diinisiasi oleh anak-anak muda yang kreatif dan inovatif dari Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Adanya sejumlah universitas di Jawa Barat yang memiliki jurusan teknologi dan art menjadi salah satu faktor industri game mulai terbentuk. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah perusahaan pengembang game terbesar kedua di Indonesia. Menurut Cipto, peran game dalam kehidupan kini tak hanya lagi sebagai hiburan semata, namun dapat berkontribusi dalam transformasi digital. Transformasi digital berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam aspek kehidupan masyarakat. Jadi misalnya, kenapa e-commerce tertentu tombolnya di sini, tombolnya di situ, terus setelah halaman ini jadi halaman itu. Kenapa misalnya ya ada beberapa e-commerce yang mengintegrasikan juga game ke dalamnya. Misalnya yang bisa nanam tanaman, terus nanti dia tumbuh ngasih kupon, atau yang handphonenya digerak-gerakin habis itu nanti ada telurnya pecah, itu kan sebenarnya game-game kecil ya. Atau kayak kalau beli sesuatu dapat poin terus habis itu nanti bisa dipakai lagi, itu kan konsep-konsep yang sebenarnya game. Jadi yang saya lihat adalah game itu dalam konteksnya G20 mungkin video game bisa dilihat sendiri bahwa ini adalah industri yang saat ini angkanya besar banget. Di seluruh dunia pun dia adalah format atau media entertainment yang lebih besar secara transaksi ya, lebih besar daripada perfilman, daripada musik bahkan digabung. Secara video game sendiri dia punya kepentingan seperti itu, dia punya nilai yang sangat besar dan sampai sekarang masih sangat tumbuh. Tapi kalau dilihat lebih luas lagi, dengan kita memfokuskan atau kita mengembangkan industri game, sebetulnya kita juga mengembangkan skill set yang bisa dipakai di produk-produk digital lain yang saat ini sangat penting, of course, di dunia digital kita sekarang gitu kan. Hasil penelitian Kominfo, Asosiasi Game dan Niko Partners mencatat dari tahun ke tahun jumlah perusahaan game di Indonesia meningkat. Pada 2021, terdapat 73 perusahaan game, bertambah 6 perusahaan game baru dibanding tahun 2020. Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, menjadi kota dengan sebaran pengembang dan penerbit video game tertinggi di Indonesia. Berdasarkan penelitian LIPI, Kominfo, dan Asosiasi Game Indonesia yang dirilis pada 2021, menunjukkan bahwa 15% lebih pengembang dan penerbit game berada di Bandung. Bandung tak hanya menjadi kiblat industri tanah air seperti fashion, kuliner, kerajinan, dan musik, tapi juga game. Berbagai penjuru Indonesia untuk siap mengambil perannya masing-masing. In association with in association with
Kreativitas dan inovasi menjadi kunci keberhasilan para pemuda menjawab tantangan perkembangan zaman. Sosok Zenza Rahman termasuk anak muda Bandung yang bergerak dan berkontribusi memajukan dunia pendidikan dan kepemimpinan di kalangan generasi muda. Halo, nama saya Zenza Rahman. Saya Executive Director dari FRI Education dan Chief of Product dari Pemimpin.id. Bersama rekan-rekannya, pria kelahiran Bandung 29 Juli 1991 ini mengembangkan perusahaan rintisan bernama Everidea Education yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pengembangan pendidikan. Bagi Zenza, pendidikan menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga pengembangan pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman menjadi hal penting untuk dilakukan. Saat ini, Everidea Education sedang mengembangkan produk game-based assessment yang bisa digunakan oleh profesional muda untuk pengembangan kapasitas para karyawannya. Selain game, Everidea juga mengembangkan alat interaktif serta digitalisasi produk pendidikan. Berdiri pada 2019, Everidea Education merupakan jawaban Zenza dan rekan-rekannya dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan, terutama pada masa pandemi ketika transformasi digital menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari di berbagai bidang. Ide ini ada karena memang seringkali pendidikan dan khususnya karena pandemi otomatis transformasi digital jadi akselerasi percepatan digitalisasi itu cepat sekali gitu. Begitu juga di dunia pendidikan gitu. Nah, kita melihat peluang dan juga nampaknya untuk mempercepat simplifikasi dan juga mendisrupt tentang permasalahan pendidikan ini kita coba melalui game. Nah, makanya itu muncul Everidea Education. Tentu harapannya teknologi bisa mempercepat dan juga mengakselerasi pembangunan Indonesia, tapi juga pengembangan SDM-nya. Itu makanya kita buat game-based assessment yang memang fokusnya pada pengembangan people development. Mulai bisnis di masa muda mungkin sebuah pilihan yang penuh tantangan. Selain di Everidea Education, Zenza juga aktif sebagai Chief of Product di Pemimpin.id, perusahaan rintisan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan. Terinspirasi dari rumah Cokro Aminoto yang menjadi tempat belajar dan diskusi para tokoh nasional, Pemimpin.id memiliki visi untuk bisa membentuk ekosistem kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui beberapa program seperti pelatihan kepemimpinan hingga Lead the Fest, Pemimpin.id seringkali mengundang tokoh dan pemimpin dari berbagai bidang untuk berbagi inspirasi dan pengalaman. Sejak berdiri pada 2019, banyak pemuda yang sudah merasakan manfaat dari program Pemimpin.id. Nurul Aulia misalnya, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya ini sempat menjadi relawan di Pemimpin.id pada tahun 2021. Menjadi relawan membuat Nurul mendapat berbagai ilmu karena tersedia kelas khusus bagi relawan untuk pengembangan diri. Jadi yang paling aku highlight banget itu tentang self leadership sih. Jadi kan kalau di kampus anyway ini ya Kak, aku mungkin cerita sedikit juga background aku gitu. Jadi waktu kemarin kuliah aku sempat juga jadi wakil presiden BEM di salah satu fakultas gitu. Jadi intinya kayak aku ngerasa kepemimpinan itu udah praktikal gitu di dalam kehidupan aku. Nah, ketika aku di Pemimpin.id, ada satu hal yang aku ngerasa dapat insight banget. Oh iya, kita nggak bakalan bisa ngasih apa-apa nih ke orang lain kalau misalkan diri kita sendiri juga masih nggak punya sesuatu. Bener sih, membantu banget sih. Soalnya kalau menurut aku, akhirnya tuh kita ngerasa bahwa semua hal di dalam kepemimpinan itu ternyata bisa dipelajarin ya gitu, dan nggak kayak yang cuman beberapa orang aja nih yang bisa jadi pemimpin. Terus juga jadi pemimpin itu nggak harus kayak stereotype ABC kayak gitu-gitu, tapi bener-bener lebih membantunya tuh gara-gara aplikatif. Sementara bagi Rizky Setiawan, pengalaman di Pemimpin.id membuatnya merasa lebih memahami potensi diri sendiri. Pengembangan diri yang aku rasain yang salah satunya yang paling kerasa tentang leadership itu sendiri sih Mbak, karena seperti namanya Pemimpin Indonesia begitu ya Mbak ya.
salah satu poinnya itu semua orang bisa jadi pemimpin dan kepemimpinan bisa dipelajari. Nah, selama magang terus ikut program-programnya, aku jadi tahu tentang diri aku sendiri gitu. Seperti apa sih diri aku, mulai dari self konsep, tentang value dan juga belief gitu. Terus ada juga tentang emotional intelligence, gimana ngatur emosi. Karena emosi itu pasti datang ke diri kita, tapi gimana cara kita untuk mengolah emosi itu. Terus gimana cara kita untuk bisa mengenal orang lain, memahami karakter orang lain, dan waktu di bootcamp itu yang Leaders Academy Indonesia, nah itu ada kita belajar tentang belief and value, terus juga belajar tentang breaking limiting belief. Jadi kayak hal yang menghambat diri kita tuh kita hancurkan kayak gitu yang negatifnya. Terus jadi tahu tentang diri sendiri, pernah lakuin tes di ISC, terus ketemu juga sama orang, minta pendapat lewat 7 hari window gitu untuk eksternalnya, self awareness kayak gitu. Zenza menyebut ada 3 nilai kepemimpinan yang coba ditransmisikan melalui program pemimpin.id, yakni inklusi atau keberagaman, efektivitas sebagai pemimpin, serta pemberdayaan sesama. Memberdayakan ini yang kita coba amplifikasi ibaratnya great leader create more leader kan gitu. Nah, pemimpin yang baik tentunya pasti dia harus bisa menciptakan leader-leader baru di sekitarnya. Memberdayakan sesama gitu ya, pemimpin bukan cuma menyuruh dan memerintah, tapi juga bagaimana dia memberdayakan, memaksimalkan potensi the best of you-nya teman-teman di sekitarnya. Hal seperti itu, tiga value tersebut yang kita coba kembangkan. Sebelum bergabung dalam beberapa perusahaan rintisan ini, Zenza sempat mengikuti program Jabar Innovation Fellowship yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Bersama 29 anak muda lain dari seluruh Indonesia, Zenza ditantang untuk membuat inovasi di dinas-dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat itu, Zenza turut membantu pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD Jawa Barat yang kemudian menjadi percontohan nasional. Menurutnya, banyak hal positif yang bisa ia petik dari pengalaman di Jabar Innovation Fellowship, terutama mengenal bagaimana kontribusi dan inovasi dari pemuda sangat dibutuhkan di level pemerintahan. Banyak banget inovasi-inovasi yang bisa kita bantu dan mempercepat program pemerintah itu sendiri. Karena kan sebenarnya mereka tantangannya adalah pertama pasti dengan waktu dan juga administrasi yang birokrasinya sangat ketat sekali gitu. Sehingga untuk mengideasikan sesuatu hal baru perlu difasilitasi oleh orang luar gitu. Nah, itu juga kita hadir di sana. Dan terakhir yang saya dapatkan di JIF itu adalah networking berjejaring gitu. Saya bertemu dengan teman-teman dari FRID juga dari jejaring di JIF gitu. Dari lingkungan Pemprov, lingkungan gubernur dan lain-lain gitu. Berjejaring ini sangat cukup bermanfaat sekali, apalagi 30 pemuda yang diundang untuk JIF ini berbagai macam latar belakang. Dari akademisi, dosen, mahasiswa pun ada, ASN pun ada, profesional muda pun ada gitu. Jadi nggak cuma fresh grad aja. Tapi memang ada yang dari S1, S2, S3, bahkan ada yang dari S3 di Amerika tapi pulang ke sini demi ikutan JIF gitu. Dan dia sedang mencoba mengentaskan masalah tentang water management Sungai Citarum, hal-hal seperti itu sih yang banyak kisah-kisah inspiratif yang mungkin ini jadi bagi saya pribadi jadi pengalaman tersendiri. Kiprah Zenza dalam bidang kepemudaan juga dibuktikan lewat gelaran G20 di Jawa Barat. Pada side event KTT G20 ini, Zenza dipercaya menjadi ketua penyelenggara kegiatan Youth Innovation Festival yang digelar di Kota Bogor pada 21 Agustus 2022. Zenza percaya dengan bekal pendidikan dan ilmu kepemimpinan, generasi muda Indonesia akan mampu menghadapi berbagai isu dan masalah kepemudaan. Ia pun berharap kedepannya akan semakin banyak pemuda Indonesia yang bisa berbicara banyak di kancah dunia. Bagaimana
kita sebagai pemuda bisa merefleksikan diri, bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu, dan juga membentuk kolektif jenius gitu. Kalau nggak bareng-bareng maju, kalau cuma satu-satu, kayaknya kita bakal ketinggalan deh. Makanya kita bentuk lah, makanya rata-rata dua value yang sama itu adalah pendidikan kan. Satu pendidikan kepemimpinan, satu pendidikan digital. Mau tidak mau, kita nggak bisa mengharapkan hanya dari satu pihak kan. Makanya nekal isu sosial ini cukup romantis. Kita nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng gitu. Makanya kita percaya dan kolaborasi ini di Pemimpin ID dan juga Fredia, kita bisa jadi salah satu bagian untuk menekel isu-isu G20 dan juga SDGs gitu. In association with in association with Pemuda disebut Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidatonya mampu mengguncang dunia. Ya, di tangan pemuda lah perubahan bisa terwujud melalui ide, kreativitas, dan inovasi. Youth Innovation Festival yang merupakan rangkaian KTT Y20 digelar di Jawa Barat sebagai ajang berkumpulnya inovasi para pemuda. Para tokoh dan inovator hadir meramaikan ajang ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda. Kota Bogor dipilih sebagai tempat digelarnya Youth Innovation Festival karena dinilai strategis dan bersejarah. Festival yang menyasar generasi muda ini digelar secara meriah di alun-alun Kota Bogor. Sejak pagi hingga petang, pemuda-pemudi memadati arena. Digelar secara hibrida, ada sekitar 1.000 orang yang mayoritas pemuda hadir secara daring. Acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang datang ke lokasi secara langsung. Dalam gelaran Youth Innovation Festival, 22 tokoh dan ahli dihadirkan untuk mengisi diskusi mengenai 4 tema utama KTT Y20. Para pembicara berbagi pengalaman dan masukan, sekaligus mencari solusi bersama mengatasi berbagai masalah kepemudaan. Jadi Youth Innovation Festival ini salah satu post event dari Y20. Memang kita mengundang banyak expert pembicara untuk membahas 4 tema prioritas Y20. Tenaga kerjaan pemuda, transformasi digital, planeta ekonomi berkelanjutan, dan juga keberagaman dan inklusi. Masing-masing speaker ini memberikan sesi inspirasi selama 50 menit dari masing-masing tema. Kemudian kita juga ada jabarkan ini semacam TED Talk, single deklaratif talk show Kang Emil sama Kang Bima gitu. Nah, nanti juga akan ada hiburan dan juga ada pameran dari pemenang inovator-inovator sosial dari seluruh Jawa Barat, tingkat SMA dan juga tingkat komunitas. Ya, harapannya acara ini menjadi jembatan antara Y20 dan juga masyarakat Indonesia khususnya. Kenapa? Karena kita mencoba membumikan dan menarasikan dan menginklusifkan tema-tema Y20 dan G20 itu sendiri kepada halayak umum. Makanya kita buka secara gratis dan juga free flow, masyarakat sekitar boleh masuk secara gratis gitu. Selain talk show dan diskusi, Youth Innovation Festival juga dimeriahkan dengan gelaran Youth Innovation Hunt, yaitu pameran karya 50 inovator tingkat komunitas dan sekolah. Berbagai inovasi dihadirkan, baik dalam bentuk ide maupun dalam bentuk produk. Salah satu inovasi yang lolos kurasi adalah inovasi para siswa di SMA Negeri 1 Pagaden Subang. Mengangkat tema ekonomi kreatif berbasis budaya, para siswa ini berusaha mempopulerkan kembali sekaligus mengajak warga Subang agar memberi perhatian pada bangunan bersejarah, yakni Museum Subang. Bangunan yang dulu identik dengan nama Wisma Karya ini memiliki beberapa peninggalan yang menjadi saksi sejarah dan asal-usul Kabupaten Subang. Sempat terbengkalai, para siswa SMA Negeri 1 Pagaden akhirnya membuat komunitas untuk mengenalkan Museum Subang ke halayak ramai.
pertama tadi kan kita sudah membuat komunitas Japan, itu merupakan komunitas di ruang lingkup pelajar, terutama di SMA Negeri 1 Pegadaian. Nah, yang kedua ini kita mempromosikan Museum Subang ini lewat pamflet dan sekalian untuk mengikuti acara Youth Innovation Festival ini, supaya Museum Subang ini lebih dikenal bukan hanya oleh warga Subang, tetapi warga luar Subang yang suka dengan dan yang pelajar ini suka dengan kebudayaan Subang ini, biar lebih tahu Subang lah intinya gitu. Dan ada tambahan, kita juga cara biar memviralkan Wisma Subang, Museum Subang itu kita sedang mengusahakan membuat konten-konten yang kreatif dengan Japan ini tentang Wisma Karya Bu, tentang Museum Subang agar lebih dikenal, karena kan dunia digital sekarang lebih pesat ya perkembangannya. Maka dari itu kita memanfaatkan digital itu untuk memviralkan Wisma Karya atau Museum Subang ini. Youth Innovation Festival di Kota Bogor didukung penuh oleh pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya berharap gelaran Youth Innovation Festival bisa memberi inspirasi bagi para pemuda Kota Bogor untuk mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini. Bogor ingin menjadi bagian dari penyelenggaraan G20. Jadi kita ingin semangat dan spirit G20 juga terasa di Bogor, terutama di anak-anak muda. Jadi kita berkolaborasi dengan Youth Innovation Festival dan Dispora Jawa Barat untuk mengadakan sesi berbagi dengan para inspirator muda yang paham di berbagai bidang. Ada IT, ada lingkungan, ada UMKM, dan lain-lain. Ya, kita ingin anak-anak muda ini mengambil peran, ya, nggak hanya menjadi generasi rebahan, tapi mengambil peran untuk proses Indonesia menjadi satu dari 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jadi semangat G20 ini ingin kita turunkan ke anak-anak muda. Gitu. Mantap. Bima menambahkan, pemerintah Kota Bogor juga terus berusaha mendorong kreativitas anak muda Bogor, salah satunya dengan memperbanyak ruang sebagai wadah diskusi generasi muda. Kita membuka ruang-ruang, baik ruang dialog, ruang komunikasi maupun ruang publik. Alun-alun ini contohnya, ya, ruang publik terbuka agar anak-anak muda bisa berekspresi. Pemerintah kota juga banyak melakukan mediasi, fasilitasi, dan intervensi agar anak-anak muda bisa mengembangkan kreativitasnya, gitu. Ya, ada Bogor Creative Center di Kota Bogor yang sudah berdiri sejak tahun lalu. Ada alun-alun dan ada proyek-proyek kolaborasi antara pemerintah kota dengan anak-anak muda, baik dalam bentuk event maupun program kegiatan. Youth Innovation Festival juga turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebagai Co-Chair Urban 20, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini merespon berbagai isu yang diangkat dalam komunike Y20, yang juga merupakan cross-cutting issues atau isu lintas sektoral U20. Di antaranya masa depan lapangan kerja dan salah satu disrupsi global yakni digitalisasi. Beragam isu tersebut akan bersama-sama dipersiapkan oleh generasi muda dengan terus berinovasi. Masih muda udah mengorganisasikan kegiatan internasional, nanti di suatu saat mereka adalah pemimpin-pemimpin kita yang sudah biasa berdiplomasi di skala dunia. Jawa Barat merespon berbagai curhatan tadi, komunike atau inspirasi, aspirasi dari para pemuda terkait inklusivitas, terkait masa depan pekerjaan, ya, revolusi digital dan lain-lain. Makanya waktu pidato saya tes kan, mereka-mereka yang muda yang tadi di atas panggung sudah melakukan adaptasi. Terbiasa melakukan adaptasi oleh pandemi, kena lagi hujan disrupsi yang namanya digital. Tadi ada 10 anak SMA mengemukakan gaya hidup barunya yang orang tuanya tidak biasa dilakukan. Itu menandai generasi muda kita siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini dengan penguatan-penguatan adaptasinya. Itulah kebanggaan kita dan mudah-mudahan kita tunggu kesuksesannya G20 Summit di November di Bali. Renita Yulistiana dengan inovasi Gerakan Suka Baca. Gubernur akan terus mendorong pemuda Jawa Barat untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas agar semakin siap menghadapi kemajuan zaman. Mayoritas penduduk Jawa Barat kan pemuda ya, makanya kita bikin center di mana-mana, termasuk Pak Bima Arya
saya berikan fasilitas Creative Center yang nanti juga jadi tuan rumah saat retreat Mayor Summit di akhir bulan ini, kira-kira begitu. Kita bikin kegiatan-kegiatan ruang publik dari provinsi, kan siapa yang menggunakan? Mayoritas anak-anak muda. Fenomena Citayam Fashion Week ya, itu menandakan ruang publik itu dibutuhkan, jangan disepelekan. Ruangnya bagus, kegiatannya insya Allah positif, tidak ada ruang ya tidak ada kegiatan positif. Jadi pastilah sebagai saya mantan aktivis komunitas anak muda, saya dulu kekecewaan saya dalam bentuk kebijakan. Acara Youth Innovation Festival turut dimeriahkan dengan pameran berbagai produk hasil UMKM Kota Bogor. Youth Innovation Festival ini merupakan agenda penutup konferensi tingkat tinggi atau KTT Youth 20 yang digelar di 5 kota di Indonesia. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan KTT Y20 2022, Peran Pemuda di G20 Indonesia, in association with